Halo, selamat pagi sahabat Jose. Pada hari ini kita tanggal 9 November 2023 hari Kamis. Kembali lagi pada channel kita untuk membahas seputar tentang saham-saham yang ada di Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membahas saham PBRX, di mana saham PBRX ada rekomendasi untuk dicoba dianalisa oleh Pak Sukron namanya. Saya ucapkan terima kasih telah berkomentar di channel saya. Nah, ini saya akan mereview sahamnya. Saya akan mulai dari analisa teknikal. Kalau dari analisa teknikal, ini saham jelas 1 tahun sudah tidak ada harapan 50. Nah, kalau secara 5 tahun ini juga baru tahun ini dia yang di angka 50. Cuma kalau secara overall keseluruhan ternyata memang PBRX pernah dulu di tahun 2008 ke bawah atau sekitar tahun 2007 atau 2000, ya itu harganya dia bisa di bawah 50, tetapi sekarang dia sudah kembali ke 50 lagi. Apakah bisa seperti ini? Ya, kalau kita lihat bisa atau tidaknya akan seperti ini lagi, naik kembali. Kita sudah tidak bermain di teknikal, karena secara teknikal 1 years dan 5 years ini justru sudah selesai di 50 ini aja. Tinggal kita lihat sejarah valuasi, apakah valuasinya menarik atau tidak. Nanti kita coba bahas secara analisa fundamental. Jadi untuk spill di atau review di PBRX ini atau Pan Borders ini, karena di harga 50 ini sudah, bagi saya secara analisa teknikal ini sudah tidak menarik itu. Tetapi kita coba lihat secara fundamental. Oke, kita sudah kembali secara fundamental. Sekarang kita coba buka saham PBRX Pan Borders. Memang ini di harga 50. Kita coba lihat 1 yearsnya terakhir dipegang oleh siapa aja. Ini saham kayaknya semuanya ini lokal ya, apa maksudnya domestik ya. Jadi kelihatan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa 1 years ini memang yang bermain ada di 3 sekuritas, yaitu YP, MG, CC. Nah, kalau keempatnya PD, berarti memang sekuritas lokal semua, itu Pak Sukron. Dan top net buyer dan top net sellernya juga hampir dipastikan ini juga semuanya lokal company, jadi lokal broker company. Itu cuma hanya YP aja yang dari Korea itu. Jadi YP, XC, PD, XL, yang top net top sellernya IN, CP, MG, MU. Oke, kita sudah kantongi 8 nama itu. Berarti sepertinya kelihatan kalau dari top buyer atau top seller yang kita lihat ini, sepertinya sisi itu cuma main tiktokan. Nah, kalau yang saya bingung tinggal dari YP ke MG atau MG ke PD ini, apakah mereka saling tiktokan juga atau tidak, saya juga kurang tahu. Tetapi kalau lihat dari sini, yang jadi banyak korban adalah YP alias pihak retailer yang ada di Mirai itu, dan satunya lagi di PD itu di lokal broker juga. Coba kita lihat secara profil dulu. Oh, pemegang underwriternya juga Bapindo. Itu pemegang saham pengendali
PT Trisetijo Manunggal Utama sekitar 31,249%, UBS itu 17,99%, masyarakat Wakat 50,67%, di mana komposisi seperti ini sudah nilainya C ya Pak, karena sudah tidak, pengendali itu sangat tidak bisa menjadi pengendali yang sepenuhnya. Jadi kalau dia ada diintervensi oleh setengah dari masyarakat itu aja atau dari dan digabungkan oleh UBS, maka rapat dia pasti dipastikan tidak quorum. Karena untuk quorum itu sebenarnya 65 70 itu yang level aman gitu. Jadi untuk sales composition seperti ini saya kurang menarik. Saya anggap ini nilainya C ya Pak, karena maaf saya bilang apa adanya aja, itu sudah tidak bagus untuk dari segi komposisi pemegangnya, dan kelihatan juga UBS AG Singapura ini juga kemungkinan besar itu dia membeli dengan mungkin convert dari hutang dia atau dari bawah tangan, bukan dari dia beli dari masyarakat, bukan itu. Jadi kelihatan sekali ini tukar gulingnya dari PT Trisetijo itu ke UBS itu kelihatan kok. Jadi memang pada umumnya juga kelihatan juga IPO share-nya awalnya 3,8 miliar, ini sekarang juga menjadi 10,885 miliar itu. Jadi kelihatannya ada tindakan rek issue atau penambahan modal atau apa, ini mungkin ada, kita bisa lihat. Nah benar ada di rek issue, jadi yang lama 250 ditambah 579 yang baru. Jadi saya bisa pastikan ini harganya sudah tidak masuk di akal lagi. Jadi memang kelihatan kalau dari segi ini pasti ada penambahan modal itu melalui rek issue. Karena kenapa, masyarakat dengan IPO-nya sudah berbeda jauh sekali. Nah sekarang kita coba lihat finansialnya ya, itu Pak Supron. Tadi ingat ya, kalau yang tadi yang dari profil saya ratingnya cuma C Pak. Itu rating yang saya bilang itu ya, kalau kita lihat dari komposisi pemegang saham, itu pemegang saham yang tidak bermutu, alias pemegang saham yang bisa dikategorikan itu ya tidak bisa super power. Harusnya dia sebagai pengendali harus super power itu. Oke, kita lihat secara finansial, secara income statement ya revenue boleh bagus ya Pak, naik terus itu kayaknya, dan di tahun 2003 mengalami penurunan. Tetapi kita bisa lihat dari net profit margin, ternyata ya kenaikan revenue tidak mencerminkan NPM-nya naik, dan net income-nya juga tahun 2022 dan 2023 ini hampir minus itu. Jadi selisih net profit marginnya juga kecil sekali juga ini Pak Supron. Nah dan kalau kita lihat kenapa beliau bisa seperti ini, nah ini yang saya bilang ada jebakan Batman yang ada di laporan. Oke, memang kalau di bawah ini ya Pak, kita lihat tuh earning ya, EPS nya ada tuh, ada isi tuh. Tahun 2021 itu ada isi, 2020 juga ada isi, 2020 2021. Nah ini 2022 ada isi nih tetap. Nah tetapi net income-nya kelihatannya dipindahkan ke laba ditahan atau permodalan apa, equity. Jadi kelihatan ini kenapa net income-nya
seperti ini ya, karena kemungkinan besar juga dia tidak membagi dividen. Nah, sejak 2020 sampai 2023 ini memang dia tidak membagi dividen. Seperti kita lihat di finansial ini bahwa 2020 sampai 2022 ini memang tidak ada namanya pembagian dividen, dan EPS-nya semuanya labanya dia kembalikan menjadi equity. Makanya kenapa rasio hutang dia yang 2019 156 sekarang sudah perlahan turun menjadi 117 atau alias di bawah 117 alias 110 lah itu. Nah, tetapi yang kurang baiknya, walaupun laba sudah tidak, dividen sudah tidak dibagi ke masyarakat, tetapi cash reserve-nya itu masih kelihatan cash yang kurang baik, di mana kelihatan 2020-2021 malahan pecadangan cashnya terkuras banyak dari 89 miliar menjadi sempat 44 miliar, dan 2022 naik lagi, dan sekarang 2023 balik lagi ke 44 miliar, di mana kelihatannya di sini operating yang membuat ini saham cashnya tergerus. Jadi kayaknya beban operasionalnya ini perusahaan tidak efisien itu. Nah, apakah ini bergantung pada bahan baku atau termasuk kalau kita coba lihat profil perusahaannya, ini perusahaan apa? Nah, clothing aksesoris dan bag, ya berarti bener lah. Tebakanku ini sepertinya kayaknya operating dari segi bahan bakunya yang operasionalnya mungkin bahan dasarnya atau apanya itu, dan istilahnya bergantung juga pada inflasi bahan pokok dan dolar. Jadi istilahnya ya mungkin saya sedikit mengetahui bahwa ini ya untuk operatingnya sih memang sampai sekarang perusahaan belum bisa menjaganya dengan baik. Tetapi kalau dibilang tidak bisa menjaganya dengan baik, ya ini perusahaan lama ini, 1990 ini. Nah, 1990 ini perusahaan lama ini gitu. Dan seingat saya ini memang perusahaan pakaian itu. Tetapi kalau lihat dari rasio ini dia sudah membaik kok. Tetapi jangan kita lihat NPM-nya yang tergerus seperti itu, yang mendekati nilai 0. Itu kayaknya bukan mendekati nilai 0 dari segi arti gimana ya. Ini kelihatannya memang kayaknya labanya memang mau seolah-olah ditarik oleh perusahaan menjadi equity. Jadi dia mau mengimbangi hutang dia untuk biar jangan sampai hutangnya tuh bisa menjadi gagal bayar itu. Jadi dia membuat pencadangan laba yang ditahan terus, laba ditahan sehingga menumpuk menjadi equity, dan equity ya bagusnya ya kalau seperti ini memang nanti ke depan untuk beban finansialnya alias beban bunganya mungkin menjadi lebih surplus. Terbukti memang di 2022 sejak mereka 2020-2021 melakukan laba ditahan, 2022 cadangan cash reserve-nya naik, dan kelihatan dari financing warna biru biru laut gitu, bukan ungu. Jadi di biru laut itu memang kelihatan mungkin ada pendapatan surplus dari selisih bunga yang bagus. Ini sih kemungkinan besar sahamnya kalau memang dia bisa mempertahankan kinerjanya balik
ke 2000. Untuk NPM-nya bisa balik lagi ke tahun 2000 19 mungkin, atau 2018 sebelum Covid. Ya saya rasa ini mungkin perusahaan bisa kembali lagi, dan bisa ada indikasi yang saham ini 50 ini akan bangun lagi. Jadi kalau dari segi teknikal itu sudah game over kalau orang bilang. Kalau dari segi fundamental ini mungkin Pak Sukron kalau jangkut ya harap bersabar Pak. Karena kenapa? Karena yang saya bilang ini sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal memang sudah game over Pak. Tetapi secara fundamental ya semoga aja, kalau lihat dari rasio keuangannya, balance sheet-nya masih bagus, cash reserve-nya masih ada, dan memang revenue-nya masih oke. Harusnya ini perusahaan tidak harus ke 50 lama. Jadi mungkin di tahun depan kalau memang dilihat dari 2023 ini ternyata nilainya bagus lagi, ya semoga aja saham yang Bapak beli, misalnya Bapak sudah beli PBRX ini, moga-moga bisa mulai terangkat. Itu mungkin habis presiden ya Pak ya kali ya. Jadi mungkin prediksi saya ini barang mungkin di bulan April, Mei, Juni. Nah mungkin mulai ada tanda-tanda pergerakan, karena semua saham sekarang lagi menunggu selesai pilpres dulu kemungkinan besar itu. Jadi sekarang saham mungkin tidak banyak berpengaruh, naik turunnya mungkin tidak banyak signifikan. Jadi mungkin sudah lagi konsen ke arah pemilu, di mana pemilu ke depan ini tiga peserta, di mana ngomong jadi bahas pemilu. Intinya sih nggak usah bahas pemilu lah. Intinya ini saham kalau dilihat masih baik-baik aja Pak. Itu kalau lihat dari komposisi seperti ini, dan saya lihat memang kebijakan dari manajemen yang membuat net income menjadi laba ditahan sehingga equity naik, sehingga derator rasio utangnya berturun terus. Jadi dia lagi sekarang menaikkan modal terus itu. Nah kalau kita lihat juga apakah ada kejadian, nah ini sebenarnya bagus nih, laba semester 1 2023 naik 86%. Tapi sedangkan kalau di sini masih nol kan, karena kemungkinan besar laba itu dia balikan ke equity lagi. Tetapi kita coba lihat dari ini, dari case statistik secara overall. EPS-nya kita langsung hitung aja ya Pak. Apakah betul cuma 2? 3799 dibagi 10 miliar 885 912 964. EPS-nya 3,4. Jadi sekarang harganya 50. Berarti 50 bagi 3,4. Sudah pernya sudah 14 kali. Itu sudah per yang termasuk per yang wajar. Book value 528 triliun bagi 10.885. 10.886 aja lah, biar kita bulatkan aja lah ya. Kalau dari segi book value ini harga masih 485. Makanya kalau dari tadi dari segi chart yang sebelumnya, yang tadi kita lihat dari analisa teknikal,
Memang PBRX pernah menyentuh angka 480-an kan, ya itu karena memang BV-nya ada di 485. Kalau NAVS 1076 triliun, 10.886 dibagi 10.886, 10 miliar 886. NAVS-nya ada di 988. Tapi kalau kita lihat dari PBRX ini harusnya dilihat dari book value aja, bukan dari NAVS. NAVS tidak mempengaruhi perusahaan holding atau perusahaan pakaian. Yang dilihat adalah nilai buku dari permodalan perusahaan, bukan totally berdasarkan aset hutang, equity plus hutang, bukan. Jadi dari segi valuasi itu pairnya sudah sesuai, BV-nya memang PBV sudah murah 0, pasti. Nah, sekarang kita lihat secara NPM. NPM net profitnya tadi 3799 dibagi 667, NPM-nya memang 0,57%. Kalau begini NPM, ROI, ROA sudah jelas pasti 0, semua, jadi nggak usah dihitung lagi. Jadi kemungkinan besar ini perusahaan masih menyusun labanya menjadi equity, alias dimasukin ke laba, ditahan terus untuk ini. Kalau untuk perusahaannya bisa hidup, mungkin masih bisa hidup ya, mungkin. Cuma ya kita lihat, karena kita bisa lihat dari liquidity. Kenapa aku bisa bilang masih bisa balik lagi? Karena current ratio-nya masih bagus, 400-an, dan quick ratio masih 250-an. Itu DAR-nya sudah 106. Jadi harusnya sih ini perusahaan pelan-pelan akan sehat kembali jika dia itu. Cuma kasihannya investornya menunggu sampai kapan. Nah, itu yang jadi pokok permasalahan. Dan ini juga saham maaf ngomong, pengendalinya juga tidak bisa ambil kebijakan full yang akan didukung sepenuhnya oleh mayoritas saham, karena dia bukan mayoritas saham lagi itu. Jadi kalau saya usulkan ya ini spekulasi aja lah Pak, jangan terlalu banyak-banyak di saham ini. Tetapi kalau memang sudah nyangkut ini saham, ya saya anjurkan di hold aja, nggak usah tiap hari bersedih, berdoa misalnya gitu, kapan balik, nggak usah. Ini saham sudah jelas kalau dari segi teknikal itu sudah namanya downtrend masif. Jadi ya harusnya sudah N-nya memang di 50. Nah, tetapi apakah di 50 ini masih bisa bangkit? Kalau kita lihat asumsi dari current ratio-nya, dari hutangnya yang membaik, dan dari memang kita lihat dia tuh memang cetak laba, tetapi labanya ditarik semua menjadi laba ditahan. Jadi kemungkinan besar ya kalau memang dia melakukan ini, ya ini memang baguslah untuk perusahaan, tetapi sedih untuk investor. Karena kenapa? Ya investor tidak dapat dividen, tetapi ya berharap kalau memang ini bisa ada kenaikan. Kalau mau berharap kenaikan, kalau berdasarkan EPS ya, kan tadi EPS-nya 3,4. Kalau berdasarkan EPS berarti kalau kita anggap aja PER-nya 20 kali aja, itu berarti sekitar 68. Jadi ingat aja patokannya 50, kemungkinan di 68 Pak Sukron itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi secara keseluruhan
dari profil C, dari segi finansial ya ini C plus lah. Ke statistik ini juga C plus, jadi tidak termasuk sahamnya nilainya D. Jadi kalau Pak bilang ini, kalau kita spill ini namanya, ini perusahaan lagi nunggu nasib momen. Karena setahu saya, karena namanya perusahaan pakaian atau clothing itu tergantung benar dengan dolar. Jadi kalau dolar ke rupiah masih tinggi seperti ini saham pakaian, apalagi dengan pesaing yang banyak, membuat clothing yang lain, ya ini PBRX termasuk saham yang cukup survive. Ketimbang saya ingat satu saham namanya Sril kalau tidak salah, itu saham juga, saham clothing. Nah itu lihat tuh, parah sekali tuh, merah, tetapi lihat tuh BV-nya aja sudah sampai seperti ini nih, special monitoring. Tapi lucu ya, special monitoring tapi masih harganya 146 ya. Nah, ayo tuh lihat, equity sudah tak ada. Ini makanya saya bilang ini sudah bangkrut. Itu tuh, moratorium debt payment, negative equity, late submission, sekuritas in special monitoring. Tepuk tangan. Jadi kita harus bersyukur Pak, PBRX ini ya tidak seperti Sril yang sudah modalnya seperti ini, sudah minus ke bawah, cashnya sudah tak ada lagi juga ya, semuanya jadi minus, tak ada yang namanya yang bisa diharapkan, kecuali namanya dia nanti diakuisisi atau ditambah modal, di merger oleh perusahaan lain yang gede yang mau mengambil ini perusahaan. Nah, jadi kalau untuk PBRX sih harusnya nyawanya masih ada ya Pak, harusnya nyawanya masih ada. Tetapi saya ini ingat, sifatnya disclaimer ya Pak, saya tidak mau nanti membuat ketenangan untuk Bapak. Jadi seolah-olah nanti oleh Mas Josi ngomong ini boleh nih tenang aja nanti bisa balik. Bener, belum tentu ya Pak ya, tetapi setidaknya ini lebih aman ketimbang kompetitor yang lain yang namanya Sril yang tadi itu. Jadi ya saya tidak bisa bicara banyak karena memang perusahaan sudah saya jelaskan semua. Seperti inilah saham Pan Borders. Apakah dia ada sangkut pautnya dengan Panin Bank atau apapun, itu saya tidak bisa menjawab karena kan namanya sama-sama mirip Pan itu. Jadi kita nggak bisa ngomong itu apakah memang masih salah satu grupnya Panin atau bukan, juga saya tidak bisa bilang karena saya juga tidak bisa mengklarifikasikan itu. Jadi kita anggap aja PBRX ini adalah PBRX itu sendiri gitu. Jangan karena ada nama-nama yang menyentuh jadinya seolah-olah dia satu grup. Saya tekankan ini, kita tidak bisa menjaminkan itu memang, kecuali ada pihak yang memang ada mengklarifikasikan bahwa memang mereka satu grup. Ya kalau memang mereka satu grup ya sudah itu. Tapi kalau tidak ya sudah, tetap ini PBRX Pak. Jadi kalau untuk sekali lagi untuk bisa balik ke itu ya resistennya di 68 Pak. Itu sesuai per industri yang 20-an. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah berkomentar dan meminta saya untuk mereview saham ini PBRX. Jadi saya bisa ambil kesimpulan secara analisa fundamental, rata-rata semuanya nilainya C sampai C+, dimana kalau dari segi EPS dan kita lihat per industri
Kalau memang per industrinya 20 dan 20 itu adalah IPS-nya 3,4, itu harusnya harganya 68, bisa arah situ resisternya. Nah, tetapi kalau untuk secara teknikal itu sudah tidak bisa dianalisa lagi, Pak. Itu kata orang bilang denyut jantung sudah mati, Pak. Denyut jantung sudah mati, ini tinggal hanya Tuhan yang membuat atau istilahnya membuat keajaiban. Tetapi keajaiban di PBRX mungkin masih ada, Pak, ketimbang di kompetitornya yang saya sebutkan tadi, Asriel. Yang ini masih agak mendingan, Pak. Itu. Jadi spillnya hari ini begitu aja untuk PBRX. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton channel saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga channel saya sudah subscribernya sudah 541. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya berharap subscriber saya selalu meningkat supaya ya channel saya bisa menjadi salah satu channel yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya calon investor dan investor lokal dan investor yang lain yang istilahnya ingin melihat review dari saham-saham atau dari emiten-emiten yang ada di Indonesia, apakah ini termasuk yang bagus atau yang termasuk yang jelek atau yang termasuk sudah tidak ada harapan, yang sudah ada harapan, ada yang istilahnya ini boleh dibeli atau ini dijual. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Itu jika ada pertanyaan, komentar aja di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah subscriber. Ya, saya berharap channel saya selalu bertumbuh dan bisa kita bersama-sama seperti ini toh. Investasi trading bukan asal-asalan dalam bermain saham, bukan asal-asalan dalam membeli atau menjual. Jadi semua beli jual itu ada cara analisanya. Nah, ini gunanya channel saya untuk membantu menganalisa atau mereview saham tersebut dengan sifat netral. Tidak ada saya keberpihakan antara perusahaan A, B, C, D. Tidak, walaupun partner saya banyak kok di sekuritas tersebut. Saya tidak mau, tetapi saya tekankan ya semua balik-balik keputusan ada di masing-masing pihak dalam membeli atau menjual saham. Itu. Sekian, ini market sudah buka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Joshi.